Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Romansa, kembali lagi di Apa Kata Romansa. Oke, di episode kali ini, sebelumnya aku mau perkenalan dulu ya. Namaku Nashwa Zahlia, biasa dipanggil Nashwa, dari Divisi Syiar Rohis Man 1 Yogyakarta. Jadi di episode kali ini kita akan membahas isu-isu yang belakangan ini sempat viral, yaitu tentang pandangan Islam mengenai makna lagu Bad Religion dan relief Nabi Muhammad di Gedung Mahkamah Agung Amerika Serikat. Tentunya aku nggak sendirian nih, aku ditemenin sama dua narasumber kita yang kece-kece banget. Mungkin boleh perkenalan dulu Kak, yang di sebelah aku dulu nih. Oh iya, halo narasumbernya. Mungkin dari aku dulu yang perkenalan ya. Oke. Halo semuanya, halo Sobat Romansa. Perkenalkan, nama aku Sidki. Aku di sini sebagai Kadif Syiar, Kepala Divisi Syiar Romansa El Hakim Rohis Man 1 Yogyakarta. Yuk. Yang di sebelah, halo Kak Sidki. Halo guys. Yang di sebelahnya, Ya, halo Sobat Romansa. Nama aku Wahyu Pandu Wijaya, bisa dipanggil Pandu. Aku dari Forum Muda SDIY, kalau sekolahnya di SMA Negeri 2 Sleman. Halo teman-teman. Halo Pandu. Kak Pandu. Salam kenal. Oke guys, di episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seru tapi berbobot bersama dua narasumber kita. Oke, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih kalau beberapa waktu ini ada seorang artis yang cukup terkenal itu memposting lagu Bad Religion di sosial medianya, yang dimana hal itu sempat menimbulkan kontroversial di kalangan masyarakat Muslim Indonesia dan juga dunia. Oke, teman-teman tahu gak sih makna lagu Bad Religion itu apa? Kok kayaknya dari judulnya tuh udah jelek banget ya, Bad Religion. Iya, Mungkin benar. aku izin menjelaskan dulu ya Kak. Iya boleh. Silakan, Oke, Nes. Nggak apa-apa. jadi Bad Religion itu menceritakan tentang Frank Ocean atau penyanyi lagunya, yang beliau merupakan seorang LGBT dan cintanya ditolak oleh seorang laki-laki. Kemudian Frank Ocean itu bercerita kepada supir taksi yang ia temui. Kebetulan supir taksi tersebut adalah seorang Muslim, dan supir taksi tersebut menawarkan untuk kamu mau nggak aku doain gitu. Iya. Jadi lagu itu sebenarnya menceritakan tentang rasa terima kasih Frank Ocean kepada seorang supir taksi tersebut yang mau menerima dengan baik dirinya, bahkan mendoakannya. Padahal LGBT dalam Islam itu jelas-jelas salah nih. Tapi aku sedikit bingung ya, kenapa bisa ada lirik-lirik nama Allah di situ. Kira-kira kalau dalam pandangan Islam itu gimana sih Kak? Sebenarnya boleh nggak sih kita menyanyikan lirik-lirik agama Islam, lirik-lirik zikir gitu dijadiin lagu? Kira-kira di Islam itu gimana? Soalnya kan juga banyak kan lagu-lagu lain yang ada zikir-zikirnya juga gitu. Dari Pandu dulu mungkin boleh jelasin? Boleh. Nah, kalau menurutku ini berhubung kita ambil dari pandangan Islam, sebab kita ambil dalil yang bisa dijadikan rujukan. Oke. Nah, salah satu yang udah aku temukan itu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, Allah tidak mengizinkan sesuatu sebagaimana Dia mengizinkan pada Nabi untuk melakukan Al-Quran. Muttafaqun alaih. Oke. Nah, jadi kalau menurutku pribadi, didasarkan dari hadis yang sudah aku sebutkan barusan, ya sebenarnya sah-sah aja kita mau memberikan melantunkan nama Asmaul Husna, Asma Allah itu diwujudkan dalam suatu lagu. Nah, cuman memang harus ada dasar-dasarnya tersendiri yang perlu dipenuhi dulu. Apa tuh berarti- dasar-dasarnya? Nah, misal dari tujuan kita menyanyikan lagu tersebut, terus juga latar belakang lagunya. Nah, karena kalau misalnya disangkut pautkan dengan masalah lagu Bad Religion ini, itu menurutku persoalannya masih terlalu sensitif di mata masyarakat. Oke. Karena di lain hal ada juga lagu yang sebenarnya juga mereka menyebut nama Asma Allah. Nah, itu lagunya dari Nicki Minaj. Kalau teman-teman tahu, mesti Nicki Minaj tahu banget ya. Tahu sih ya. Aku nggak tahu sih. Iya. Jujur ya nggak tahu. Ya, itu lagunya dia feat juga sama Asep Ford. Itu nama lagunya Plain Jane. Nah, itu viral banget di TikTok. Nah, dalam lagu tersebut itu ada tulisan Allahu Akbar, Alhamdulillah dan Masya Allah, Alhamdulillah dan Masya Allah. Nah, yang sesuai juga sama makna Alhamdulillah dan Masya Allah sendiri, yaitu bentuk wujud rasa syukur, terus juga mereka
istilahnya ini istilahnya mengapresiasi tentang kenikmatan hidup, terus juga harta-harta yang mereka miliki dengan kata alhamdulillah dan Allahu Akbar. Nah, itu justru malah sesuai. Karena kenapa? Karena menurut saya pribadi, dari pandangan saya dan pengetahuan saya pribadi, bahwasanya orang-orang kulit hitam di Amerika itu justru dekat sama kaum muslim di Amerika juga. Contoh misal Snoop Dogg, terus misal juga Ice Cube, bahkan mereka juga beberapa udah masuk Islam juga dan melaksanakan haji juga kemarin belum lama. Masya Allah. Jadi sebenarnya boleh teman-teman, berdasarkan dari tadi boleh, cuman tidak boleh sampai mengubah maknanya hingga menimbulkan kontroversial. Nah, kira-kira kalau dalam lirik Bad Religion sendiri itu kata-kata zikir-zikir itu gimana sih Kak maknanya? Boleh nggak sih sebenarnya kalau di lagu tersebut? Kenapa sampai bisa menimbulkan kontroversial gitu? Oh iya. Ini gantian aku ya, boleh ya jelasin? Oh ya, jadi sebelumnya aku mau nyampein pendapatku dulu sih tentang sebenarnya boleh atau enggak lirik dari Bad Religion itu ada asma Allahnya, kan ada Allah Akbarnya ya. Kalau menurutku sebenarnya pencantuman Allahu Akbar di lagu-lagu, asma Allah dilakukan itu menurut dari tadi boleh, dan aku juga setuju sama di situ boleh. Cuma ya dengan syarat tadi tidak mengubah makna dari Asmaul Husna tadi. Nah, kalau kasus yang di Bad Religion ini menurutku walaupun lagu ini tuh tidak mengubah makna dari Allahu Akbar, tapi tidak mengubah makna secara tersurat, tapi kayak ini tuh mengubah makna secara tersirat. Karena di lirik dari itu. Jadi kayak di lirik di Bad Religion ini, baris-baris lirik yang di Allahu Akbar ini kayak gini. Bunyinya kayak gini liriknya. And you say Allahu Akbar. Artinya dan kamu berkata Allahu Akbar. Lalu di lirik selanjutnya itu I told him don't curse me. Dan aku mengatakan kepadanya jangan kutuk aku. Nah, jadi kayak Allahu Akbar sama Don't Curse Me itu kayak benar-benar atas bawah liriknya. Jadi kayak seakan-akan Allahu Akbar itu kutukan bagi him itu dia. Dan ini tuh menurutku tuh kayak kenapa bisa menimbulkan kontroversial, karena sesuai tadi yang di awal Naswan jelasin, kalau makna dari lagu Bad Religion ini untuk menunjukkan kekaguman ya Frank Ocean kepada supir taksi yang seorang muslim, itu tapi malah di sini tuh membuat interpretasi masyarakat itu Allahu Akbar itu kutukan dan Allah agama Tuhan, agama Islam itu buruk, Bad Religion begitu. Oh gitu guys. Kayak menimbulkan kontroversial gitu menurut. Oh jadi dalam lirik lagu Bad Religion ini memang menimbulkan kontroversial dan memang nggak boleh ya, karena mengubah makna gitu. Jadi seakan-akan Allah itu mengutuk gitu ya. Oke, jadi nggak boleh. Tapi teman-teman sempat kepikiran nggak sih kalau tadi aku udah cerita tentang maknanya yang Frank Ocean itu menceritakan rasa syukurnya kepada supir taksi yang udah mau mendoakan dia, tapi kenapa ya judulnya itu Bad Religion gitu. Aku sempat kepikiran hal itu nih Kak, tapi sejauh yang aku pelajari itu banyak juga lagu-lagu yang menggunakan lirik-lirik yang yang kurang pas gitu loh. Kalau kita sebagai masyarakat Indonesia mengartikannya itu kurang pas. Cuman emang pemikiran dari masyarakat di Amerika itu kan beda. Ada lirik lagu Motherfucker, itu judulnya apa ya? Motherfucker itu sebenarnya saya juga agak lupa sih judulnya. Nah, cuma memang kata-kata motherfucker itu banyak digunakan sama masyarakat Amerika buat dicantumkan dalam lagu-lagu mereka. Iya, bahkan nggak cuma masyarakat. Iya kan, kita juga sering dengar motherfucker. Jadi nggak cuma masyarakat Amerika doang yang menggunakan istilah motherfucker ini, tapi kita juga sering dengar gitu. Sebenarnya istilah motherfucker ini agak kurang pas ya, karena motherfucker kalau kita artikan berarti ibu yang buruk gitu. Tapi menurut pandangan masyarakat Amerika itu diartikan sebagai wanita pelacur. Jadi nggak ada hubungannya sama mama, ibu gitu, nggak ada. Jadi ini emang pure beda pemikiran gitu guys. Lagian kalau Islam merupakan agama yang buruk, banyak juga Islam yang bilang agama mengajarkan keburukan, agama teroris gitu. Teman-teman tahu gak sih? Padahal di gedung Mahkamah Agung Amerika sama di gedung Pengadilan Banding New York City itu ada relief dan patung Nabi Muhammad loh. Dan itu kenapa digambarkan di situ? Karena masyarakat hukum Amerika itu menganggap bahwa Nabi Muhammad salah satu pencurah hukum pengadilan tinggi di dunia gitu.
Tapi sebenarnya boleh nggak sih? Itu kan sempat menimbulkan kontroversial ya di kalangan masyarakat. Sebenarnya boleh nggak sih Kak kalau kita memvisualisasi nabi kita gitu? Siapa nih yang mau jawab? Oh ya, mungkin aku dulu. Oh iya, boleh, monggo. Jadi mungkin aku mau jawab dari mengangkat salah dalil juga ya, supaya kan kita juga kita kan judulnya dari perspektif Islam. Iya, jadi harus relate dan berdasarkan dalil ya guys, biar dalilnya. pasti. Nah, jadi aku tuh pernah baca ya, pernah menemukan dalil yang berkaitan nih. Sebenarnya boleh nggak sih kita tuh memvisualisasikan nabi-nabi gitu? Hadisnya artinya gini, aku langsung artinya aja, bunyinya gini. Boleh. Sesungguhnya orang yang paling berat siksaannya di hari kiamat adalah mereka yang membuat sesuatu yang menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi mungkin di hadis ini itu kayak menandingi ciptaan Allah. Allah kan yang menciptakan manusia ya. Dan sedangkan kalau misal kita menciptakan patung yang bentuk manusia itu kan seperti menandingi ciptaannya Allah, menandingi manusia itu. Nah, gitu. Jadi sebenarnya kalau di hukum-hukum Islam membuat patung itu tuh sebenarnya tidak boleh karena ya tadi bisa dibilang menandingi ciptaannya Allah. Kalau menurut Kak Pandu gimana nih Kak? Kalau menurutku, aku justru mandangnya secara general sih. Karena kembali lagi masyarakat Amerika itu masih terlalu ambigu tentang pandangannya tentang Islam masih terlalu ambigu, masih terlalu awam. Nah, jadi tujuan awal mereka mendirikan patung relief di dinding mereka itu, di dinding persidangan itu pada awalnya untuk menghormati seorang Nabi Muhammad. Nah, dalam bentuk patung tersebut. Oh, berarti masyarakat yang memahat, masyarakat hukum Amerika itu sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Muhammad. Iya. Oh ya benar juga sih sebenarnya kayak ya sebenarnya ya benar berbeda pandangan aja. Sebenarnya masyarakat hukum Amerika tuh ya benar tadi masih ambigu dan belum terlalu paham sama hukum-hukum Islam. Ya kayak dalil tadi sebenarnya di dalam Islam itu membuat patung Nabi itu tidak boleh, tapi kan masyarakat hukum Amerika yang membuat relief Nabi, yang membuat patung Nabi itu kan tidak tahu akan hukum itu kan. Nah, jadi mungkin ya aku sebenarnya tidak setuju kalau membuat patung, tapi ya kalau misalnya memang niat mereka untuk menunjukkan kekaguman kepada Nabi Muhammad ya kita mungkin ya tidak boleh seakan terus-terus langsung bentrok, langsung menggunakan kekerasan gitu sih. Ada lagi? Kalau menurutku sebelumnya aku setuju juga sih sama pandangannya Kak Sidki. Nah, karena dalam visualisasi patung, apalagi di komponen patungnya itu ada pedang, terus juga ada buku yang tertulis Al-Quran dan hadis. Nah, itu sebenarnya juga kalau misalnya kita dipandang dari pandangan sudut masyarakat itu agak terlalu sensitif, misal membawa pedang. Nah, cuman setelah saya telusuri lagi, memang patung-patung di Amerika itu kebanyakan mereka justru membawa pedang juga. Oh iya, karena pedang ya. Karena pedang itu dinobatkan sebagai simbol keadilan di Amerika. Nah, gitu. Kita malah melihatnya itu sebagai kekerasan. Iya, betul. Ya mungkin ya tadi berbeda pandangan, salah interpretasi gitu ya. Oke, guys. Sebenarnya karena emang dalam Islam itu nggak boleh memvisualisasikan sesuatu seperti nabi-nabi ciptaan Allah itu, organisasi Muslim Amerika itu pernah memberikan petisi kepada Mahkamah Agung Amerika di Washington untuk menghapus relief tersebut. Kalau yang di gedung banding New York City itu udah dihapus ya Kak? Iya, udah dicabut patungnya. Tapi kenapa ya, walaupun udah diajukan petisi, kok bisa sih sampai sekarang itu masih ada loh? Itu alasannya apa ya? Padahal organisasi Muslim Amerika tuh udah sempat protes gitu. Oke, jadi aku pernah baca-baca juga. Sebenarnya aku sebelum podcastnya udah baca-baca terkait relief Nabi Muhammad, terkait patung-patung yang ada, patung-patung. Sebenarnya kalau yang di gedung pengadilan banding Amerika di New York City di Manhattan, itu di atap gedungnya itu nggak cuma patung Nabi Muhammad aja. Jadi ada 9 tokoh lain yang dianggap pemahatnya itu sebagai keadilan, as a supreme lawgiver. Jadi kayak pemberi keadilan hukum tertinggi gitu. Nah, tapi karena waktu itu perwakilan dari
Mesir, perwakilan Muslim dari Mesir, Indonesia, Pakistan itu minta ke PBB untuk dicabut. Nah, kalau yang patung Nabi Muhammad yang di gedung Pengadilan Banding Amerika itu dicabut, sekarang udah kosong tempatnya. New York City. Iya, di New York City Iya, tadi yang di oke. gedung Pengadilan Banding. Sorry Iya. guys. Terus kalau yang relief Nabi Muhammad yang di gedung Mahkamah Agung itu sampai sekarang masih ada. Kan tadi seperti yang dibilang Naswa, waktu itu organisasi Muslim Amerika itu pernah mengajukan petisi untuk menghapus relief Nabi Muhammad yang ada di gedung itu kan, dengan alasan-alasan yang saya tahu itu, alasan pertama, organisasi Muslim Amerika itu menyampaikan bahwa hukum Islam untuk memvisualisasikan nabi-nabi itu ya nggak boleh gitu, Oh, iya. karena takutnya diselewengkan seperti menjadi sesembahan atau begitu. Tetapi waktu itu Ketua Mahkamah Agung Amerika pada saat itu tuh menolak alasan tersebut karena sebenarnya visualisasi Nabi ini bukan untuk itu, tapi untuk sebagai penghargaan kepada Nabi Muhammad sebagai bentuk penghormatan gitu. Oh gitu. Jadi itu sebagai bentuk penghormatan ya teman-teman, bukan untuk disembah gitu. Ya. Terus alasan yang kedua itu, seingat saya kan relief Nabi Muhammad yang di gedung itu kan Nabi Muhammad digambarkan membawa Al-Quran dan hadis. Itu katanya sebagai simbol keadilan. Dan di tangan kanannya itu Nabi Muhammad membawa pedang. Nah, di situ organisasi Muslim Amerika itu menentang yang Nabi Muhammad itu membawa pedang. Takutnya masyarakat Amerika di sana itu salah interpretasi, takutnya simbol pedang ini diartikan sebagai simbol kekerasan atau masyarakat Muslim yang intoleran, anti toleransi begitu. Nah, tapi waktu itu Ketua Mahkamah Agung Amerika lagi-lagi menolak pendapat itu. Ditolak terus nih. Ya, seperti yang tadi dibilang Pandu, kalau sebenarnya pedang itu bukan simbol kekerasan, tapi simbol keadilan. Contohnya, teman-teman tahu nggak patung Lady of Justice, yaitu Dewi Keadilan Bangsa Romawi? Iya, tahu. Pernah lihat? Iya. Jadi kayak patung seorang wanita, dia itu ditutup matanya pakai penutup kain, tangan kanannya membawa timbangan, lalu tangan kirinya membawa pedang. Nah, itu sebagai simbol keadilan. Tuh. Jadi buat masyarakat Amerika, pedang itu diartikan sebagai simbol keadilan. Tadi Iya, udah semua iya. dibahas juga ya. Iya gitu. Terus ada lagi nggak Kak? Atau Ada lagi nggak Pandu? Kalau setahu aku juga di bawah relief Nabi Muhammad itu ada tulisan Founder of Islam. Founder artinya Founder berarti pendiri Islam pendiri artinya ya. Islam ya. Yang padahal di pandangan umat Muslim, Rasulullah itu sebenarnya bukan pendiri langsung dari Islam, tapi justru penerus dari nabi-nabi sebelumnya, atau bisa lebih lengkapnya penyempurna dari nabi-nabi sebelumnya. Nah, maka dari itu salah satu alasan juga mereka mengajukan petisi di ya? Mahkamah Agungnya. Oke. Nah, terus di Mahkamah Agung sendiri itu memberikan jawaban sebenarnya. Oh iya, gimana? Jawabannya itu akhirnya mereka mau merevisi tulisan di patung itu. Merevisi. Iya, merevisi jadinya. Semuanya dijawab ya? Iya, oke. dijawab. Nah, revisinya itu jadinya yang awalnya Founder of Islam itu diganti sama kalimat Prophet of Islam, yang artinya ya nabi dari umat Islam. Iya. Ya, betul. Nah, terus juga ada tambahan kalimat lagi, yaitu Tuhanar Muhammad, yang terhormat Muhammad. Nah, terus ada juga satu kalimat lagi, itu it bears no resemblance to Muhammad, bukan dimaksudkan untuk memvisualisasikan wujud Nabi Muhammad. Nah, karena sebenarnya tujuan awal mereka mendirikan patung itu bentuk simbolis mereka. Sebenarnya bukan berarti wujudnya Nabi Muhammad seperti yang ada di patung. Itu hanya sebagai simbolis dari perwakilan umat Muslim. Karena memang pengaruhnya Nabi Muhammad itu besar di perkembangan zaman kita. Ya, terutama di hukum ya, Iya, dunia dalam hukum. Makanya ya Betul emang sekali. pemahat ya memilih Nabi Muhammad ini sebagai salah satu sosok yang disimboliskan di gedung Mahkamah Agung. Oh, itu sekarang udah diganti itu Kak tulisannya. Nah, kalau itu aku udah telusuri lagi berita-beritanya sebenarnya. Sebenarnya juga aku juga diskusi sama orang-orang yang lebih arif dari aku. Iya. Aku Iya. diskusi terkait hal tersebut, dan kesimpulannya kita masih belum tahu nih kira-kira Mahkamah Agung itu udah mewujudkan petisi itu apa belum? Karena Aduh, guys. iya, sayang banget karena setahu saya itu petisi itu diajukan tahun 1997. Udah lama ya. Udah 26 tahun yang lalu. Iya, udah. Iya, itu paling kalau misalnya udah
disandingkan dengan manusia ya udah nikah paling Udah aja. nikah. Iya. Lama Dari juga lahir udah posisinya. nikah Iya, gitu. udah nikah sekarang. Nah gitu. Kalau dari pendapat saya sih itu, setahu saya, nah gitu. Oh gitu guys, jadi sampai sekarang patungnya itu masih ada. Mungkin teman-teman habis ini bisa cari kalau penasaran. Iya. Dan aku juga di sini baru tahu ternyata ada ya relief Nabi Muhammad di gedung Mahkamah Agung Amerika Serikat. Jadi kesimpulannya guys, ini tuh perbedaan pola pemikiran dan pandangan di antara masyarakat di dunia. Masyarakat Amerika menganggap bahwa itu sebagai bentuk penghormatan masyarakat dunia, bahkan tadi kan di New York City juga ada kan penghormatan kepada Nabi Muhammad karena dianggap peletak hukum pengadilan tinggi di dunia. Tapi dalam hadis yang sudah disebutkan tadi itu nggak boleh. Islam melarang memvisualisasikan hal tersebut. Nah itu hal-hal perbedaan pola pikir tersebut menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Cuman emang karena masyarakat kita harus toleran, ya berarti harus ada yang mengalah. Kalau tadi petisi organisasi muslim yang ditolak sama Mahkamah Agung terus tetap menolak lagi, bentrok terus, itu akan menimbulkan Ya bisa kekerasan. konflik juga ya, di konflik. dunia ya, Iya. karena pasti menarik menarik masyarakat untuk apa tuh kok ada konflik di Amerika gitu. Jadi ini merupakan pola pemikiran yang berbeda karena kita juga terlahir berbeda-beda, maka dari itu pola pikirnya juga beda. Jadi memang harus ada yang mengalah gitu. Sama kayak tadi lagu Bad Religion juga cuman beda pola pikir aja Frank Ocean mengartikannya. Ini sedangkan pendapat masyarakat tadi malah kayak seakan Islam agama yang buruk gitu ya Iya, kan? iya gitu. Oke Oh guys. iya, aku mau ada tambahan sedikit kesimpulan sih dari Boleh. pelajaran yang buat dari diskusi kita kali ini. Oh iya. Jadi sebenarnya ya terutama masyarakat muslim ya, terutama kayak anak muda kita ini itu harus bisa lebih mengapresiasi Nabi Muhammad, umat Islam gitu. Kan karena gini aja, jadi kayak masyarakat non muslim aja itu sangat menghargai Nabi Muhammad. Oh, iya, Dalam iya. bentuk mereka itu tuh membuat patung Nabi Muhammad. Untuk penghormatan. Iya gitu. begitu. Itu karena emang mereka belum tahu ya kalau itu nggak boleh. Nah, ya udah itu sebagai bentuk penghormatan umat non muslim. Nah, kalau kita juga harus dong menghormati Nabi kita iya, sendiri, guys. menghormati umat Islam. Ya mungkin bisa dengan melakukan akhlak-akhlak yang dicontohkan Nabi Muhammad, lalu kita juga lebih bertakwa kepada agama kita gitu. Oke, guys. Itu Jadi, teman-teman. orang non muslim aja menghormati Nabi Muhammad, apalagi kita yang umatnya Ya, gitu. kita harus kan. lebih menghormati lebih lagi. Oke guys, ini kita udah sampai di akhir diskusi. Aku mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Pandu dan Kak Sidki yang udah mau nemenin aku dan teman-teman semua yang udah nonton ini. Semoga diskusi kita kali ini bermanfaat dan tonton terus episode Romansa selanjutnya. Oke. Dadah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.